kita memulai impak kita minggu ini, kita saat teduh dulu yuk sejenak adik-adik. Kita satu dalam doa ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, minggu ini Kak Joya ditemani loh sama Kak Felmi nih yang bakal mengiringi impak kita nih pada minggu ini. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi satu lagu nih. Lagu yang ada kata burung-burungnya nih. Apa coba? Pasti udah pada tahu dong. Burung pipit yang kecil. Pada tahu semuanya kan? Kita nyanyi dari KC17. Kita nyanyi bait yang pertama dan bait yang ketiga. Oke adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah adik-adik, sekarang silakan duduk. Sekarang kita mau satu dalam doa ya adik-adik. Kita mau doa pembuka untuk membuka impak kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami pada ibadah online kami pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan jaga dan lindungilah kami selalu agar adik-adik kami bisa selalu mendengarkan firman yang akan dibawakan Tuhan. Sertai dan bimbinglah kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Pada tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi yang semangat, oke? Pokoknya suaranya yang keras ya adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Nah, sebelum itu silakan lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan cinta Tuhan kepada kami. Sampai saat ini kami boleh bisa beribadah bersama lewat online. Tuhan, kami mau Tuhan menyertai kami pada hari Minggu ini, sehingga beribadah kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas kasih Tuhan boleh menyertai Papa Mama dan juga kami adik-adik layan hingga boleh ada sampai saat ini. Tuhan berkati pembacaan firman Tuhan yang akan kami baca bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
dan kita akan membacanya bersama-sama ya. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran 21 ayat yang ke-1 sampai dengan 6. Kakak akan membaca perikopnya ya. Tentang hak budak Ibrani. Ayat yang pertama, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika dia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti selalu sehat, semangat, dan sukacita. Nah, adik-adik ketemu lagi dengan kakak minggu ini. Kakak akan bercerita sedikit dari firman Tuhan. Adik-adik harus siap. Kalau udah siap, adik-adik harus fokus, harus siapkan telinganya agar bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kakak akan bercerita tentang ketetapan Allah. Wah, ketetapan itu boleh kakak artikan sebuah peraturan, sebuah hal-hal yang harus dijalani. Nah, kira-kira apa ya ketetapan Allah yang buat ini? Nah, tadi adik-adik sudah baca dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, kita di situ belajar salah satu ketetapan Allah tentang perbudakan. Sekali lagi ya, ketetapan Allah tentang perbudakan. Kalau adik-adik baca lagi seterusnya di pasal 21 sampai seterusnya, itu banyak ketetapan Allah buat. Ketetapan Allah itu dibuat dibuat Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kita akan membahas salah satunya, yaitu ketetapan Allah tentang perbudakan. Nah, kalau kakak bilang perbudakan, kata dasarnya budak, kira-kira apa yang terpikirkan oleh adik-adik? Budak. Ya, betul. Budak itu adalah hamba kepunyaan tuannya, hamba yang bekerja kepada tuannya, hamba yang dimiliki oleh tuannya. Bahkan 3000 sebelum Masehi, itu budak itu bisa dibilang bahwa dia barang yang dimiliki oleh tuannya. Dia bisa diperjualbelikan. Dia harus siap melayani Tuhannya dan bekerja kepada tuannya. Lalu kak, hubungannya budak dengan ketetapan Allah tentang perbudakan itu apa ya? Nah, ternyata Tuhan Allah melihat ada sesuatu yang tidak baik. Tuhan Allah melihat ada sesuatu yang tidak benar. Maka Tuhan membuatlah ketetapan tentang perbudakan. Kalau dulu kita lihat bahwa ketetapan itu tadi kakak ceritakan, dia bekerja kepada tuannya, dia bisa diperjualbelikan. Nah, Tuhan membuat salah satu ketetapannya. Kita baca salah satunya ya adik-adik. Kakak coba baca salah satunya. Kakak ambil contoh yang ayat yang kedua, pasal 21 ayat yang kedua. Apabila engkau memberi seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ingat tadi yang kakak bilang sebelumnya, kalau pada saat itu Tuhan melihat bahwa budak itu kepunyaan tuannya, terserah dia mau memiliki kapan sampai kapan, dia bisa diperjualbelikan, dia harus siap melayani, dia siap bekerja kepada tuannya. Kalau dari salah satu yang tadi Tuhan buat ketetapannya adalah seorang budak bekerja selama 6 tahun. Tahun yang ke-7 dia sudah boleh bebas.
dia sudah boleh bebas merdeka tanpa harus membayar tebusan apa-apa. Wah, luar biasa ya ketetapan yang Tuhan buat ya. Bekerja 6 tahun, tahun ke-7 dia sudah bebas merdeka. Dan dia tidak perlu membayar tebusan apa-apa. Nah, adik-adik, apa ya maksud dan tujuan Tuhan Allah membuat ketetapan ini? Kenapa ya Tuhan membuat ketetapan tentang perbudakan? Ternyata ada maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah Tuhan Allah mau meningkatkan hak martabat manusia. Jadi maksudnya meningkatkan hak martabat manusia adalah kita itu sama di mana Tuhan. Kita tidak dibeda-bedakan. Semua kita itu sama. Maka baiknya adalah kita harus menghargai dan menghormati sesama kita. Kita tidak boleh menganggap bahwa dia budak, dia suruhan. Tidak. Dengan ketetapan itu, pada zaman itu Tuhan mau meningkatkan hak martabat manusia. Jadi semua kita sama di mata Tuhan dan kita harus menghormati dan menghargai sesama kita. Dengan ketetapan itu, maka Tuhan memerdekakan orang-orang dari namanya perbudakan. Sama seperti kita. Dulu kita adalah budak dosa. Kita terbelenggu akan dosa. Tapi dengan darah Yesus Kristus, dengan nyawa Tuhan Yesus di kayu salib, dosa-dosa kita sudah ditebus. Sehingga kita bukan lagi menjadi budak dosa, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, semuanya itu sudah kita rasakan saat ini. Maka baiknya semua karya keselamatan Allah itu, baiknya kita harus menyembah dan juga kita harus berdoa hanya kepada Tuhan Allah. Nah, kalau kakak sudah menjelaskan tentang perbudakan, lalu maksud dan tujuan kenapa Tuhan membuat ketetapan tentang perbudakan, begitu juga kakak mengingatkan lagi kepada adik bahwa kita sekarang sudah dibebaskan dari belenggu dosa dengan nyawa Tuhan Yesus, sehingga kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari perikop ini? Nah, sebelum kakak jelaskan, kakak mau nanya sama kepada adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak? 1 minggu ke belakang, kita itu, negara kita, bangsa kita memperingati hari apa ya? Ya, betul. Kita memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Mungkin 75 tahun sebelumnya itu kita sebelum kita merdeka, kita masih dijajah. Sama seperti zaman dulu. Seperti bangsa Israel masih diperbudak oleh bangsa Mesir. Kalau Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan pun memakai pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita untuk memerdekakan bangsa kita. Maka itu, kakak mau mengingatkan lagi kepada adik, jangan pernah lupa akan pejuang-pejuang kita. Jangan pernah lupa akan pahlawan-pahlawan kita. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa merdeka seperti ini. Merdeka artinya apa, Kak? Kita tidak bergantung kepada negara lain. Kita tidak dipimpin oleh negara lain. Pimpinan kita, pemimpin kita itu dipimpin oleh bangsa kita sendiri. Maka bisa dibilang kita sudah merdeka, dan itu kembali itu karena campur tangan Tuhan dan juga oleh pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan kita. Lalu apakah kita sudah memperingati hari kemerdekaan? Baiknya kita sebagai anak Tuhan, khususnya anak-anak kelas tanggung, itu apa yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama adalah dengan hari kemerdekaan, dengan kita sudah dimerdekakan, Tuhan mau yang pertama adik-adik mau rajin belajar. Kenapa kakak bilang rajin belajar? Tuhan mau adik-adik memiliki masa depan yang baik, sehingga adik-adik bisa berkreasi, bisa menciptakan sesuatu yang baik ke depannya ketika adik-adik sudah besar untuk memajukan bangsa dan negara kita. Kakak tahu banyak masalah yang sedang kita hadapi, apalagi tentang sistem pembelajaran kita. Kita tidak lagi, kita nggak ketemu sama guru, kita nggak tetap muka, kita belajar secara online, kita belajar di rumah. Kita tahu, kakak pun tahu, dan yang adik-adik alami itu dialami oleh seluruh negara, seluruh bangsa di dunia. Tapi kakak percaya, Tuhan Allah selalu menyemangati adik-adik. Ketika adik-adik mau semangat, adik-adik mau berjuang untuk adik-adik bisa menjadi orang yang pintar, sehingga adik-adik bisa nanti ke depannya bisa memperjuangkan bangsa Indonesia. Kak, aku mau perjuangkan bangsa Indonesia, aku mau Indonesia lebih baik, aku mau rajin belajar, aku mau menjadi pilot nantinya. Itu bisa. Kak, aku mau menjadi dokter nantinya. Kak, aku mau menjadi seorang insinyur nantinya untuk membangun bangsa Indonesia menjadi baik.
mulai dari sekarang rajin belajar adik-adik. Tetap semangat dengan segala kondisi, adik-adik pasti bisa. Tuhan akan memperlengkapi kita, asal kita mau semangat, kita mau rajin dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari perikop ini kita belajar bahwa kita harus menghargai dan mengasihi sesama kita. Kita semua sama di mata Tuhan. Kalau pada zaman Musa pada saat itu, Tuhan sudah membuat tentang perbudakan. Kita sudah diberdekakan. Semua itu tujuannya untuk apa? Yang tadi kau bilang, meningkatkan hak martabat manusia. Kita semua ini sama di mata Tuhan. Baiknya kita mau menghargai sesama kita, menghargai adik-adik kita, menghargai kakak kita, menghargai orang tua kita, menghargai semua orang-orang di sekitar kita. Contoh, kakak boleh ambil contoh. Mungkin di rumah adik-adik ada yang punya membantu rumah tangga. Ketika adik-adik semua rumah tangga, bukan berarti adik-adik gampang untuk menyuruh mereka, tapi adik-adik harus meminta tolong dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Karena kenapa? Baik lagi, kita semua itu sama di mata Tuhan. Maka ketika ada teman-teman kita pun yang butuhkan, ketika kita bisa bantu, kita bantu, kita doakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari perikop ini kita belajar bahwa kita sudah merdeka. Tapi Tuhan mau yang ketiga adalah kita menjaga protokol kesehatan. Kita melakukan protokol kesehatan yang sudah pemerintah sudah buat. Tadi kan kita sudah merdeka nih adik-adik. Tadi kakak sudah jelaskan. Tapi ternyata kita sedang dialami dengan yang namanya pandemi luar biasa. Pandemi luar biasa ini adalah, kenapa kakak bisa bilang pandemi? Karena semua orang mengalami hal ini. Semua di dunia ini mengalami pandemi ini. Maka kita mau berjuang, kita mau semangat bahwa pandemi ini harus berakhir. Caranya apa? Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus melakukan protokol kesehatan yang sudah pemerintah buat. Apakah tidak pernah kakak bosan untuk ingatkan? Selalu sering cuci tangan, selalu pakai masker kemana-mana. Walaupun adik cuma main keluar, main dekat rumah, ataupun adik main keluar, tetap pakai masker. Harus menjaga kesehatannya, harus jaga pola hidupnya, harus makan makanan yang sehat. Agar apa? Agar kita semua bisa sehat kembali dan kita bisa melakukan kehidupan kita normal seperti biasanya. Siapa yang mau hidup normal? Siapa yang mau ketemu guru-gurunya? Siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau belajar lagi di sekolah, ketemu teman-temannya? Ayo, kita semangat, kita lakukan protokol kesehatan. Dan jangan lupa, bukan hanya diri kita ingatkan teman-teman kita. Ada teman-teman kita yang tidak mau pakai masker, kita omongin, pakai masker, jaga jarak, dan tidak lupa untuk cuci tangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Tuhan mau untuk kita tidak lupa untuk menyembah dan berdoa hanya kepada Tuhan. Ingat adik, semua yang sudah kita terima, semua kemerdekaan bangsa kita, semua yang sudah kita sudah menjadi anak Tuhan, itu semua adalah karya keselamatan Tuhan Allah. Maka baiknya kita hanya berdoa menyembah kepada Tuhan Allah. Adik-adik harus rajin baca Alkitab. Siapa di sini masih suka males nih baca Alkitab setiap hari? Pasti banyak yang suka males. Adik-adik setiap hari harus baca Alkitabnya. Gak perlu banyak-banyak, yang penting bisa baca sedikit tapi mengerti. Adik-adik taati semua firman yang sudah adik dengar dan tidak lupa untuk berdoa hanya kepada Tuhan agar segala masalah yang adik-adik alami ataupun pandemik ini agar segera bisa berakhir. Nah, itu yang bisa kakak jelaskan minggu ini. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada aktivitas yang bisa adik-adik lakukan. Ini namanya, aktivitasnya adalah komitmen adik-adik kelas tanggung. Wah, komitmen apa nih kak? Jadi adik-adik harus membuat komitmen setiap hari, mulai besok, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai hari Minggu. Komitmennya apa? Komitmennya tentang apapun yang bisa adik-adik lakukan yang membawa dampak yang lebih baik, membawa hal-hal yang baik. Contohnya, hari Senin adik-adik rajin belajar. Adik-adik belajar lebih banyak dibanding sebelumnya. Adik-adik mengurangi main-main gamenya di handphone ataupun main-main keluarnya, tapi adik-adik lebih rajin lagi belajar. Itu bisa salah satu contohnya. Atau yang kedua, hari Selasa kak, aku rajin cuci tangan. Aku keluar sampai rumah, aku harus cuci tangan kak. Nah, itu komitmen juga yang adik-adik lakukan. Itu boleh adik-adik tulis sampai lanjut sampai hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Hal-hal yang baik yang adik-adik lakukan, adik-adik tulis, dan itu harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik seterusnya. Nah, kakak bakal minta tolong nih sama kakak-kakak sektor masing-masing untuk koordinasi sama orang tuanya agar melihat bahwa
adik-adik menulis saja tapi tidak dilakukan, atau menulis tapi juga dilakukan? Nah, makanya jangan saja menulis tapi harus komitmen. Namanya komitmen berarti harus dijalani. Komit apa yang adik lakukan, adik tulis dan adik jalankan seterusnya. Nah, itu aktivitas yang bisa kakak jelaskan kepada adik, dan juga firman yang bisa kakak jelaskan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik, dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan. Kakak harap apa yang sudah disampaikan adik-adik dapat lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Mari kita akan menutup cerita firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam bercerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai dengan saat ini, juga sampai dengan minggu ini, kami boleh bertemu lewat online, dapat mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan juga diberikan kesehatan, juga serta adik-adik serta mama papa yang berada di rumah juga yang setia setiap hari minggunya boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami semua. Tuhan, untuk aktivitas kami dan juga untuk hari-hari kami ke depannya, kami tetap minta tuntunan penyertaan daripada Tuhan, sehingga kami berada dalam kesehatan yang baik, kami boleh menjaga satu sama lain, kami boleh saling menolong satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, gimana nih firman yang tadi udah dibawakan kakak Layannya? Didengar kan? Nah, adik-adik juga harus inget-inget nih firmannya apa ya tadi yang dibawakan. Terus pesan-pesan yang disampaikan kakak Layan tadi dilakukan juga ya adik-adik, biar adik-adik jadi anak Tuhan yang baik. Nanti Tuhan juga seneng loh kalau misalkan adik-adik melakukan sesuai ajaran dan firmannya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu dari KC 200. Kita nyanyi bait pertama dan bait keempat. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus di dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakek bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia, yang masih mau dengerin cerita firman Tuhan melalui ibadah online hari Minggu Pelkat PA Sebaot. Nah adik-adik, kakak mau ngingetin kembali nih dalam rangkaian acara HUT Pelkat PA kita nanti di bulan September. Yang pertama, adik-adik jangan lupa, yuk kita mau berdonasi, kita mau menyumbangkan sebagian berkat yang kita punya untuk saudara seiman kita di gereja melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke Ota Sebaot. Kak, caranya gimana ya? Wah, caranya gampang sekali adik-adik. Adik-adik bisa mentransferkan donasinya ke sini, ke rekening Ota Sebaot. Adik-adik bisa minta tolong mamahnya atau papahnya, mungkin kakaknya atau omah opahnya, ke tantenya,
Dan kakak-kakak layan di rumah juga, kakak layannya juga boleh berdonasi untuk adik layan, mama papahnya, dan kakak layan boleh ikut berdonasi ke Pelkat PA Berbagi Kasih ke sini, ke rekening Ota Sebaot. Di bawah ini adik-adik nanti akan muncul dengan formatnya, nanti juga akan muncul seperti ini ya. Jadi adik-adik boleh minta tolong mungkin ke mama papahnya untuk mentransferkan donasinya. Adik-adik ditunggu sampai tanggal 27 Agustus. Nah ayo kita tunggu, kakak-kakak tunggu loh donasi dari adik-adik semua, dari mama papahnya juga boleh kalau mau ikutan, dan kakak-kakak lainnya. Kita berbagi kasih terhadap saudara seiman kita di gereja. Nah, pengumuman yang kedua yang mau kakak ingetin lagi nih untuk rangkaian acara HUT Pelkat PA kita di bulan September nanti adalah, yuk adik-adik ditunggu loh ucapan ulang tahun untuk Pelkat PA-nya sampai tanggal 26 Agustus nanti. Adik-adik jangan lupa dituliskan di kertas HVS. Terus ketika adik-adik udah tulis atau di buku gambarnya boleh adik-adik foto ya, foto dengan menggunakan dress code pakaian berwarna hijau ya adik-adik. Jangan lupa ditulis ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB. Terus adik-adik foto dan memakai dress code berwarna hijau. Wah, baru sebagian nih adik-adik yang mengumpulkan ucapan ulang tahunnya. Nah, kakak-kakak itu tunggu loh dari adik-adik semua, wajib ya, harus wajib dikumpulkan. Nanti boleh dikumpulkan ke kakak layan yang di sektor, nanti dari kakak-kakaknya dikumpulkan ke Kak Keke, atau boleh ke Kak Patrick juga, Kak Beatrix dan kakak lain yang lainnya ya. Adik-adik wajib loh, jangan lupa. Yang pertama, kita mau berdonasi melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke Ota Sebaot, ditransfer ke rekening Ota Sebaot. Dan yang kedua adalah adik-adik melakukan atau mengerjakan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA di kertas HVS atau di buku gambar ya. Paling lambat dikumpulkan tanggal 26 Agustus nanti. Semua gambar, semua foto yang adik-adik tuliskan akan ditampilkan pada saat acara HUT Pelkat PA Sebaot ya. Oke, ditunggu loh adik-adik, jangan lupa ya. Itu aja pengumuman dari Kak Keke. Terima kasih dan tetap sehat, semangat sukacita ya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun adik-adik berada dan kemanapun. Oke, dadah, terima kasih. Nah, adik-adik sudah dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Kak Keke tadi? Jangan lupa ya adik-adik, diingat-ingat juga terus tuh pengumumannya tadi apa. Habis itu bisa disampaikan juga nih ke mama papanya atau ke mama papanya juga, biar bisa saling mengingatkan. Oke adik-adik, untuk menutup impak kita pada minggu ini, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus telah memberkati dan sertai adik-adik klien kami Tuhan, yang sudah Ia baca dan Ia dengar tentang firman-Mu Tuhan. Semoga adik-adik klien kami bisa melakukannya dan juga selalu mengingat akan keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberkati juga untuk klien kami Tuhan, agar senantiasa selalu melayani adik-adik klien kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan berkati dan pulihkan kondisi negara kami Tuhan, agar kami bisa beribadah kembali di gereja Tuhan, bertemu dengan adik-adik klien kami, kakak klien kami Tuhan. Tuhan sertai dan jaga kami selalu sepanjang harinya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.